Halo teman-teman, ini ada kondisi gue dalam beberapa hari setelah gue kena penyakit yang plus segala macam. Kondisi gue sekarang udah agak mendingan, lebih atau bahkan lebih jauh dari mendingan ya. Karena gue berobat, gue kena meriang tuh udah 4 hari. Makanya 4 hari kemudian meriang gue nggak turun, terus-terusan naik turun, badan gue udah nyeri banget. Gue akhirnya berobat, badan gue udah gak kuat. Akhirnya gue berobat aja. Kenapa sampai 4 hari gue nggak berobat? Karena gue mau lawan penyakit yang ada di tubuh gue ini gitu. Gue pengen ngandelin semua imun tubuh yang ada dalam diri gue ini buat ngelawan penyakit. Tapi sayangnya setelah gue sadar diri, akhirnya gue nggak kuat gitu. Makanya gue berobat, berobat aja. Mungkin itu takabur kali ya, gak tahu diri gitu. Kurang jaga kesehatan, kurang jaga imun badan gitu, dan lu mengandalkan imun badan lu buat ngelawan penyakit-penyakit lu, sadar diri. Akhirnya gue berobat. Sebetulnya gue tahan diri gue untuk nggak berobat juga karena gue pengen pengen ngeliat apa dampaknya sama badan gue ketika gue sakit, ketika gue makan A makan B makan ini gitu, lakuin ini ngelakuin itu gitu. Gue pengen tahu, gue pengen belajar, tapi ya udahlah, gue udah nggak kuat, makanya aku berobat. Rencananya gue pengen bikin video pagi-pagi, tapi karena gue diserang kantuk melulu, telat banget. Dan ya akhirnya gue sekarang bikin video dalam keadaan enak, dalam keadaan sehat guanya. Kalau kondisi videonya sendiri sih gue gini-gini aja dari kemarin, gue gini-gini aja, mau ada kemajuan gitu maksudnya, dari tata pencahayaannya, dari tata letak kameranya begini-gini aja. Kalau gue mah udah sehat-sehat aja, tapi ya kualitas video gue gitu-gitu aja. Gue bikin video kayak gini tuh ya, sebenarnya cuma gabut doang guys. Gue adalah montir sepeda yang udah lulus dari sekolah SMK jurusan tata boga. Kalau komen kagak nyambung sama jurusan lo ya bodo amat. Mau nyambungin kayak gimana juga kayak gue bodo amat. Bukan jurusan tata boga, kenapa lu ngerjain bengkel? Ya urusan amat sama lu deh. Gua ini bengkel punya, sebenarnya bengkel punya bapak gua. Karena bapak gua punya urusan sendiri, punya bisnis sendiri, bengkel gua yang nanganin. Ya ada satu dan lain hal kenapa gua nggak cari kerja di luar rumah, karena salah satu alasannya adalah gua pengen hidupin lagi bengkel bapak gua, karena bengkel bapak gua ini udah mati suri beberapa tahun. Kalau gua flashback sebelum bapak gua kenal bisnis yang sekarang, bapak gua hidupnya dari bengkel. Waktu masih muda juga dari bengkel juga. Makanya perhatiin bengkel gua jarang hidup karena bapak gua udah sibuk ke bisnis dia sendiri. Makanya gua fokus ngebangun bengkel dia gitu. Gua mah dan niat pengen ngegedein tuh bengkel. Di tangan gua sendiri tuh bengkel jadi hidup lagi. Gua sejujurnya ya, cari pekerjaan memang susah. Ya gue tahu, gue belum nyari, gue mau alasan apa lagi gitu. Semakin gue banyak alasan semakin gue jadi orang bego. Intinya gue pengen pengen gede ini bengkel gitu. Gue buka tiap hari bengkel, kapanpun orang datang gue terima tuh, apapun alasannya, apapun kerusakannya gue tampung terus. Gue mengasingkan diri dari teman-teman gue yang SMK, yang SMP, diajakin nongkrong, diajakin main gitu. Gue selalu nggak ngegubris mereka, selalu nggak terima tawaran ajakan mereka. Itu karena gue ya sibuk sendiri di bengkel gue. Mana lu, gue ngebengkel, ada urusan di bengkel, gue alasannya begitu. Gue selalu narik diri, mereka sibuk sama gayanya sendiri juga. Makanya kalau dibilang nongkrong ya kami jarang nongkrong sebenarnya, tapi sekalinya gue ada ajakan nongkrong ya selalu gue tolak. Gue sibuk sendiri. Sejujurnya juga kondisi bengkel sepeda bengkel gue ini agak sepi.
kondisi bengkel gue sebenarnya ya emang lagi sepi, bengkel sepeda gitu. Kalau gue buka bengkel motor ya gimana cuy, di samping rumah gue kurang dari 100 meter itu bengkel motor, di depan ini itu juga bengkel motor. Pokoknya bengkel motor itu ada di samping kanan kiri rumah gua gitu. Kalau gua bikin bengkel motor apa gimana tuh, makanya gua buka bengkel sepeda gitu. Apapun kerusakan sepeda bakal gua tampung, buka lah bengkel sepeda ini. Gua udah pasien satu udah selesai, alhamdulillah. Gua tanganin, tinggal tunggu ambilnya aja. Gak bisa dibilang rame bengkel sepeda itu kan, sepi lah bengkel sepeda itu, karena orang zaman sekarang atau anak zaman sekarang kan kemana-mana kan naik motor. Bahkan bocah SD aja yang kelas 2 kelas 1 itu udah pada bisa naik motor, ogah naik sepeda lagi gitu, ogah capek. Warung yang jaraknya beberapa langkah aja dia naik sepeda, naik motor gitu. Jalan kaki gitu naik sepeda tuh enggak, naik motor dia. Makanya heran juga gue, paling malas jalan kaki orang kita mah, paling malas naik sepeda orang kita. Naik sepeda padahal murah, tenaganya dari kita sendiri gitu, nggak pakai duit. Kalau bensin kan kalau mau jalan pakai duit, perawatan juga lebih murah daripada motor. Ya asal bisa merawatnya aja sih kalau sepeda, kalau mau dirawat juga hancur juga. Ya intinya mah dari bocah, dari anak remaja, dewasa, jarang banget orang naik sepeda. Makanya jarang banget juga sepeda yang rusak kemari. Paling pasien gua yang rame itu cuma bocah-bocah yang belum bisa naik motor, yang sepedanya kecil-kecil, atau memang sepeda gede yang memang rusak perlu dibenerin, ya ganti ini ganti itu, benerin ini benerin itu. Cukup bersyukur punya gitu. Kalau memang dipikir-pikir pakai otak, emang bisa ya hidup dengan bengkel keadaannya kayak gitu. Emang lu bisa hidup gitu kalau dipikir pakai otak? Kayaknya ya enggak tuh. Apa yang bisa gue lakuin? Gerak terus. Enggak, lu pikir apa yang bisa gue lakuin? Bengkel sepeda sepi, gue cuma bisa gerak, berjuang terus bilang gitu, mengupayakan bagaimana bengkel gue ini dianggap bengkel, mengupayakan bagaimana bengkel gue ini diberi kepercayaan. Itu dulu. Gue nggak masalah kalau gue nggak dibayar, karena gue nggak dipercaya gitu. Sepeda ini rusak bang, sepeda ini rusak, udah ini rusak lagi, bagaimana sih bang? Gue nggak mau bayar, terserah, yang penting anda percaya sama saya, gitu aja. Maksud gue, kepercayaan buat gue itu adalah hal yang paling penting, paling krusial. Gue nggak dapet duit nggak apa-apa, yang penting dapet kepercayaan. Ketika gue mendapatkan kepercayaan, bahkan duit pun gue bisa kuasai. Itu dalam sektor apapun, bukan cuma bengkel sepeda, apapun. Dapatin kepercayaannya dulu, baru duitnya. Itu gue pikirnya gitu. Buat apa dia nggak percaya sama gue? Jadi montir sepeda tuh sebenarnya juga agak susah juga. Buat gue stressful, tapi menyenangkan. Gue enjoy di situ. Gue mencoba untuk menikmati meskipun gue stressful. Gue nikmatin karena gue hidup dari situ. Yang kedua, gue punya sejarah di situ. Bapak gue punya sejarah khususnya di situ. Jadi gue meneruskan sejarah bapak gue. Bapak gue yang udah sibuk punya bisnis sendiri, gue coba jalanin bengkel gue. Gue cuma butuh kepercayaan. Gitu. Kalau orang-orang percaya sama gue, sepeda siapapun dimanapun yang rusak kalian datang kemari, jauh-jauh dia datang dari satu tempat cuma buat benerin sepeda ke bengkel gua. Itu aku percaya dan itu berharga buat gua. Gak usah mikirin duit dulu, biarpun motivasi gua yang terbesar itu karena duit. Apa sih yang enggak duit gitu, tapi jangan lu ngebidik duitnya.
setiap kali gue niatin buat ngebidik duit, anjir gak bakal dapet. Heran gue justru kalau gue mikir ini beres dulu lah, ya apapun yang gak beres diberesin semuanya 100% gitu, sampai kelar, sampai gue bener-bener yakin ini udah bener saya itu sepeda. Alhamdulillah gue dapat duit dan gue ngerasa puas, dapat kepuasan, dan itu bernilai buat gue, ada nilainya buat gue. Itulah teman-teman, nah, cerita asli bengkel gue emang begitu. Sampai kapan gue bakal di bengkel? Jalanin aja terus, karena gue nggak akan pernah tahu sampai kapan gue di bengkel. Gue nggak akan pernah tahu dunia bakal berubah kayak gimana, dan disitulah mungkin gue juga bakal berubah. Kalau gue nggak adaptasi, gue bakal mati. Males sebenarnya, tapi ya udah. Waktu gue di bengkel itu lenggang banget, makanya gue punya banyak banget waktu, banyak banget tenaga. Gue benar-benar diuji sebagai seorang yang bijak gak lu, sebagai seorang untuk menggunakan waktu, benar-benar diuji banget. Makanya sekarang gue lagi gak ada pasien nih, makanya gue bikin video gitu. Gue bikin video ini cuma gue pengen ngobrol-ngobrol aja, belajar aja, bikin video. Ngeditnya kayak gimana, meskipun tata pencahayaannya jelek, tata kameranya itu kurang bagus, bukan kurang bagus ya, hancur. Gue pakai lampu rumah, sini terang sini gelap, terus gue pengen ini menjadi lebih baik lagi. Ada banyak hal yang gue pengen urusin di bengkel. Lagi yang juga kunci peralatan bengkel itu udah harus diremajakan gitu. Adalah beberapa kunci yang udah aus, kunci yang udah rusak gitu. Kunci itu yang disimpan sama bapak gue itu ada yang umurnya lebih tua dari gua, makanya diperhatiin terus. Itu permajaan, aku ngumpulin duit. Masalahnya adalah kalau gua terus-terusan ngandelin bengkel, dari mana gue bisa dapat duitnya? Berarti kan gue harus cari kerja di luar dong. Itu cari. Begitu gue udah dapat duitnya bisa gue buat bengkel, ngegedein bengkel. Gue pengen ngegedein bengkel itu dulu. Gue pengen hidup dari situ. Gue bisa kasih emak gue duit, gue bisa beli apapun yang gue mau, gue bisa nabung, gue bisa semuanya lah, bisa gue lakuin. Ini suara gue kedengaran gak ya? Itu di video gue sempat kepotong tadi ya, gara-gara kamera close karena kartu memori sempit, jadi ya gue nggak bisa bikin video lama-lama. Intinya mah ya yang gue bilang tadi sebelumnya, gue pengen berbagi aja ke kalian itu bagaimana kondisi gue, bagaimana keadaan gue, bagaimana mungkin bengkel gue bakal gue liatin kalau semua, tapi nanti dulu. Gue nunggu waktu yang enak banget gue kasih tahu ke kalian gitu, bagaimana gue, entah gue lagi benerin sepeda, entah gue ngeliatin sepeda gue punya lebih dari satu sepeda, nggak banyak, cuma 2 doang sepeda gue. Ntar gue tunjukin terus bagaimana kondisi bengkel gue. Iya, apapun yang gue lakuin di bengkel. Gue khawatir kalau video gue ntar kepanjangan, nanti kameranya close lagi, kartu memori gue ntar gak ketolong lagi. Jadi kayaknya gue nggak bisa bikin video yang panjang-panjang. Lu ntar tunggu gue updatean gimana aja lah videonya lah ya. Oke, buat kalian yang udah nungguin video ini, yang lagi nontonin video ini, teman-teman, keseluruhan video ini adalah video yang ngebahas tentang diri gua, kondisi gua, bagaimana keadaan gua, dan gua ini apa, gua ini adalah apa, gua ini siapa, gua kenapa. Jadilah video ini. Itu intinya dari video ini ya teman-teman ya. Cukup sekian aja ya teman-teman ya.
takutnya nggak ketolong kamera video gue nih. Dah ya.